kelembagaan, yang dimana kami mengangkat tentang kelangkaan minyak goreng dalam tinjauan kebijakan publik. Kita mengangkat dari studi kasus Kecamatan Medan Marelan. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 3 anak, yaitu yang pertama Kemal Rizky dengan NIM 150, dilanjut oleh Reno Adi Saputra dengan NIM 163, dan juga Sawara dengan NIM 178. Yang pertama yaitu tentang paradigma. Paradigma sendiri itu memiliki pengertian, yaitu sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan dan dapat diartikan juga sebagai kerangka berpikir. Paradigma memiliki fungsi yaitu untuk menjadi dasar untuk seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan paradigma memiliki tujuan, yaitu membentuk kerangka pemikiran yang mendekati dan terlibat dengan berbagai macam hal atau dengan orang lain. Menurut KBBI, paradigma sendiri yaitu model dalam teori ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ekonomi kelembagaan. Kelembagaan atau institusi dalam ilmu ekonomi adalah aturan hidup, organisasi, kepercayaan, dan normal dalam kelompok manusia. Ekonomi kelembagaan memberi posisi penghargaan terhadap pemikiran historis dan sebagai rujukan gagasan kelembagaan. Contohnya sendiri yaitu seperti aturan resmi kayak kewarganegaraan, atau tidak resmi seperti kearifan lokal dan lain-lain, tanpa berubah makna sebelumnya. Dan Sahmi sendiri pada tahun 2004 berpandangan bahwa kelembagaan cukup mampu menggunakan individu untuk melakukan apa yang mereka tidak dapat lakukan sendiri. Jadi di sini berdasarkan penelitian yang kami ambil atau pembahasan topik yang kami ambil itu terkait kelangkaan minyak goreng. Jadi di sini metode penelitian itu sendiri merupakan karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Literatur review sebuah cara yang secara sistematik bertujuan untuk mengumpulkan, kemudian menganalisis secara kritis dengan menyajikan data-data serta temuan yang berasal dari berbagai macam penelitian lainnya. Jadi dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, kemudian membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian sesuai dengan penelitian yang diuji. Jadi di sini juga penulis mengumpulkan data dan informasi terkait kelangkaan minyak goreng dalam tinjauan kebijakan publik, di mana studi kasus yang dari Kecamatan Medan Marelan melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian nasional dan internasional. Jadi di sini juga kami mengambil atau menyeimbangi dengan penelitian internasional maupun nasional. Selanjutnya, hasil pembahasan. Kelangkaan minyak dapat diartikan dalam penelitian ini bahwa minyak goreng atau disebut RDB merupakan salah satu hasil olahan kelapa sawit yang menjadi bahan makanan pokok yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kelangkaan merupakan ketidaktersediaannya barang di pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pembelian minyak goreng di masyarakat ini merek, harga, kualitas minyak goreng. Dengan kelangkaannya minyak, sehingga menyebabkan paradigma atau permasalahan di suatu masyarakat, sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan publik untuk menjadi penghadir atau pemecah masalah di dalam masyarakat dalam kasus kelangkaan minyak. Selanjutnya, kebijakan publik. Dalam penelitian yang dilakukan menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng, seperti adanya pengaruh dari internasional, yakni perang antara Rusia dengan Ukraina, yang menyebabkan pengaruh kebutuhan minyak entah kepada luar negeri yang membeli dengan harga tinggi, sehingga banyak pengusaha mengirim CPO ke luar negeri daripada memenuhi kebutuhan domestik. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil kelapa sawit, tetapi hasil itu dijual kepada luar negeri dengan pertimbangan harga yang lebih tinggi daripada dijual di dalam negeri, dengan memanfaatkan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Selain itu, pemberitaan di media dapat menyebabkan panik buying yang dilakukan masyarakat dengan membeli dalam jumlah besar karena khawatir tidak mendapatkan minyak goreng. Karena
panic buying atau masyarakat itu menyetok melebihi kebutuhan sehari-hari, sehingga pembelian di dalam masyarakat juga otomatis akan meningkat, yang menyebabkan kelangkaan barang di dalam pasar itu juga akan lebih tinggi. Baik, saya Sawaro dengan NIM akhir 178. Di sini saya akan melanjutkan terkait presentasi di mana itu terkait kelangkaan minyak goreng. Jadi berdasarkan acuan harga bisa dilihat berdasarkan tabel di samping memperlihatkan bahwa kontrol harga yang dilakukan Dinas Perdagangan tidak berpengaruh pada harga minyak goreng di pasaran. Walaupun setiap minggunya mengalami penurunan, tetapi di pasaran menyentuh harga yaitu sekitar 20.000 per kang. Dan adanya permainan pasar pada krisis minyak goreng itu sendiri dari sisi ekonomi politik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini ada beberapa pilihan kebijakan, di antaranya yaitu pembangunan industri kelapa sawit harus berkelanjutan dan masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan negara. Jadi di sini peran masyarakat juga harus dilibatkan dalam kebijakan negara tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu dari sisi regulatif, membuat pengaturan untuk prioritas suplai pasar domestik dan menerapkan insentif perdagangan domestik. Kemudian yang ketiga yaitu terkait distributif, maka pasar domestik harus dilindungi dan memperketat pengawasan pasar domestik dan perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan harus redistributif, yang berarti pendapatan produk sawit untuk lingkungan hidup, industri, dan pasar domestik. Di sini juga ada beberapa kebijakan dan peran pemerintah yang sudah diambil, yaitu yang pertama menggelar operasi pasar minyak goreng. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perdagangan telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk menggelar operasi pasar minyak goreng guna mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Kemudian yang kedua itu mencabut kebijakan harga eceran tertinggi, di mana minyak goreng. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan harga minyak goreng dengan harga eceran yang sesuai. Kemudian yang terakhir itu memberikan subsidi. Jadi pemerintah juga telah menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah guna memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Jadi di sini untuk solusinya sendiri terkait kelangkaan minyak goreng yaitu yang pertama adanya pengalihan tugas pengawasan minyak goreng yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perdagangan kemudian dialihkan pada Dinas Perindustrian sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kelangkaan minyak goreng di Kota Medan. Kemudian adanya sidak ke perusahaan minyak goreng yang berada di Marelan Barat untuk memastikan bahan tersedia dan melakukan operasi pasar dengan menggandeng perusahaan minyak goreng dan melakukan pasar murah di 150 titik termasuk di Kecamatan Marelan yang terdapat 4 titik kegiatan. Jadi bisa diambil kesimpulan terkait kelangkaan minyak goreng terjadi di Kecamatan Medan Marelan bahwa memiliki berbagai macam faktor, yakni kebijakan pemerintah mengenai B30, panic buying atau pembelian yang berlebihan di kalangan masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Marelan, kemudian terjadinya peningkatan perdagangan UMKM yang menggunakan minyak goreng di Kecamatan Medan Marelan, terjadinya penimbunan minyak dan perang internasional antara Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi antara ekspor dan impor CPO. Pengusaha CPO juga ke luar negeri karena harga lebih tinggi daripada dalam negeri. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.